Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini admin akan membahas tentang hasil free practice ke-1 dan juga free practice kedua Asia Talent Cup di Losail Qatar, yang mana ini merupakan seri terakhir dari Asia Talent Cup musim 2023. Tapi sebelumnya admin ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat balap mania yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan bagi sobat-sobat balap mania yang ingin mendukung channel ini agar dapat terus berkembang, bisa dengan cara tidak skip iklan-iklan yang muncul di video ini. Oke sob, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Pasti sobat-sobat balap mania sudah pada bertanya-tanya kan, apakah Veda Ega Pratama di seri terakhir Asia Talent Cup di sirkuit Losail Qatar ini akan tampil secara maksimal? Karena setelah sebelumnya Veda Ega berhasil mengunci gelar Asia Talent Cup 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia. Jawabannya dapat kita lihat pada hasil free practice ini sob, dimana Veda Ega berhasil mencatatkan waktu tercepat. Jadi bisa kita katakan Veda Ega tidak lengah walaupun dia sudah berhasil mengunci gelar juara Asia Talent Cup, tapi di sirkuit Losail Qatar di seri terakhir ini ia akan tampil maksimal. Tapi pasti setelah melihat hasil free practice ini masih ada aja sobat balap mania yang bertanya, apa sih motivasi Veda Ega untuk tampil maksimal di seri terakhir Losail Qatar ini? Padahal kan dia sudah menjadi overall champion di Asia Talent Cup 2023. Jadi sob, kalau admin cermati dari berita-berita yang beredar di media sosial, tentu saja kenapa Veda Ega ingin tampil maksimal di seri terakhir ini, karena ada lagi tekad yang ingin Veda Ega capai, yaitu Veda Ega Pratama ingin mengukuhkan dirinya sebagai pembalap yang dapat meraih poin terbanyak sejak pelaksanaan Asia Talent Cup. Walaupun pada seri sebelumnya Veda Ega sudah berhasil meraih rekor sebagai peraih poin terbanyak, yaitu sebanyak 206 poin, memecahkan rekor Ayumu Sasaki pada tahun 2015 yang berhasil meraih 203 poin. Oleh karena itu sob, walaupun nama Veda Ega Pratama sudah tercatat di dalam sejarah Asia Talent Cup sebagai peraih poin terbanyak, tentu saja dengan raihan hasil yang maksimal di seri terakhir di sirkuit Losail Qatar ini, poin yang diraih Veda Ega ini akan semakin jauh dan nantinya akan sulit dipecahkan rekornya oleh pembalap-pembalap lainnya. Oke sob, mari kita lihat bagaimana hasil perolehan waktu di free practice ke-1. Di posisi pertama tentu saja ada Veda Ega Pratama dengan perolehan waktunya 2 menit 15,303 detik. Dan di posisi kedua ada Amon Odaki dengan perolehan waktunya 2 menit 16,262 detik. Disusul di posisi ketiga oleh Marianos Nicolis dengan perolehan waktunya 2 menit 17,184 detik. Nah, jadi di posisi 3 teratas semuanya pembalap dari negara yang berbeda ya sob. Veda Ega dari Indonesia, Amon Odaki dari Jepang, kemudian Marianos Nicolis dari Australia. Sementara itu sob, pembalap Indonesia lainnya di free practice ke-1 ini belum berhasil berada di posisi 10 besar, yaitu ada Jorge Rafael Gading di posisi ke-14 dengan perolehan waktunya 2 menit 20,871 detik. Kemudian di posisi ke-16 ada Hafiz Fahril Rasyadan dengan perolehan waktunya 2 menit 21,280 detik. Dan yang terakhir ada Cesi Melandri di posisi ke-17 dengan perolehan waktunya 2 menit 21,823 detik. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasil di free practice kedua. Nah, di free practice kedua ini posisi pertamanya masih seperti di free practice pertama, masih dipegang oleh Veda Ega Pratama dengan torehan waktunya 2 menit 13,808 detik, jadi lebih cepat dari free practice pertamanya ya sob. Kemudian di posisi kedua ada Ryota Ogiwara dengan perolehan waktu 2 menit 14,311 detik. Dan posisi ketiga ada Shinya Ezawa dengan perolehan waktu 2 menit 14,393 detik. Nah sob, untuk posisi kedua dan ketiganya ada perubahan dari free practice ke-1-nya, dimana sebelumnya di free practice ke-1 posisi keduanya ada Amon Odaki dan posisi ketiganya ada Marianos Nicolis. Sekarang di free practice keduanya posisi kedua oleh Ogiwara dan posisi ketiganya oleh Shinya Ezawa. Di free practice kedua ini baik Amon Odaki dan juga Marianos Nicolis mengalami penurunan yang cukup jauh, di mana untuk Amon Odaki berada di posisi ke-8 dengan perolehan waktu 2 menit 15,406 detik, sementara Marianos Nicolis di posisi ke-6 dengan perolehan waktu 2 menit 15,343 detik.
Jadi walaupun mereka berdua berhasil memperbaiki catatan waktu pada pre-practice sebelumnya, namun posisi mereka kalah dengan pembalap lainnya yang juga berhasil memperbaiki catatan waktunya. Sementara itu sob, pembalap Indonesia lainnya di pre-practice kedua ini masih belum berhasil untuk berada di posisi 10 besar. Kita sebutkan saja Jorge Rafael Gading masih berada di posisi ke-13 dengan catatan waktu 2 menit 16.678 detik. Kemudian di posisi 15 ada Chessy Melandri dengan catatan waktu 2 menit 16.787 detik. Kemudian di posisi 16 ada Hafiz Fahril Rasyadan dengan catatan waktu 2 menit 17.431 detik. Tapi sob, apabila kita membandingkan data pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2022, tepatnya ini hasil dari tes Asia Talent Cup di tahun 2022 ya. Jadi time yang mereka peroleh itu di posisi 3 teratas bisa mencatatkan waktu tercepat di 2 menit 11 detik. Apabila melihat hasil free practice ke-1 dan juga free practice kedua di tahun ini dan dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya di tahun 2022 ya sob, mungkin kalau admin lihat para pembalap ini masih mencari settingan yang tepat, ataukah mungkin juga ada sedikit perubahan di sirkuit Losail Qatar. Ini nanti dapat kita lihat pada saat kualifikasi. Karena pada kualifikasi tentu saja para pembalap akan tampil maksimal. Nah, disitulah nanti akan kita lihat apakah perolehan waktunya akan bisa lebih cepat dari tahun sebelumnya atau malah lebih lambat. Nah, kalau lebih lambat mungkin saja berarti ada perubahan di sirkuit Losail Qatar ini ya sob. Kalau membicarakan aksi Vega di sirkuit Losail Qatar ini pada saat Asia Talent Cup, pasti sobat balap mania semua pada ingat kan? Dengan aksi penyelamatan Vega yang sangat fenomenal di saat ia melakukannya di race kedua pada tahun 2022. Bahkan aksi penyelamatan Vega pada saat itu dibilang mirip sekali dengan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Marc Marquez. Sehingga pada saat itu Vega pertama banyak sekali mendapat pujian, baik dari media otomotif nasional maupun media otomotif internasional. Selain berhasil melakukan penyelamatan yang fenomenal, pada saat itu juga Vega berhasil berdiri di podium juara. Tepatnya Vega berhasil finish di posisi ketiga. Menarik untuk kita nanti sob, apakah di seri terakhir ini di sirkuit Losail Qatar, Vega akan kembali melakukan hal-hal yang fenomenal? Dan tentu saja di seri terakhir ini akan menjadi tontonan yang menarik karena mengingat semua pembalap pasti ingin menutup musim dengan tampil baik dengan berusaha meraih podium juara. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.